pahlawan-pahlawan itu udah minta maaf belum dari Balawi ini? Poin kedua. Poin yang ketiga, bagaimana pemakaman palsu itu? Udah minta maaf nih ya, Balawi apa belum? Terus mencantumkan pendiri NU. Lalu kemudian Jatman direbut oleh satu oknum tuh. Udah minta maaf belum tuh? Sekarang sudah buat tandingan, bukan Jatman, Jatma sekarang itu. Nah, doanya jejak digital mulai dulu sampai detik ini mereka tidak pernah mau minta maaf. Siapa yang merendahkan Ki Hasyim Asy'ari? Siapa yang membutakan matanya Gus Dur dan membutakan hatinya Gus Dur? Makanya itu, mohon maaf Yai, Yai Bol. Siapa yang membutakan itu? Minta maaf dong. Jangan minta maaf pada kami, pada bangsa ini. Giliran kiai-kiai kita direndahkan, kiai tai, kiai babi kita diam. Ya, ini ranahnya sudah ada poin-poin sudah ini. Jadi untuk kemanusiaan saya sepakat, jangankan manusia, binatang pun kita hormati. Itu kata Rasulullah. Sampai menyembelih itu loh, dalam ilmu fikih itu ada tata caranya sendiri. Itu penghormatan itu. Tetapi kalau sudah menyangkut bangsa, ya, menyangkut kiai-kiai Nusantara, mohon maaf, kami tidak sependapat. Kalau mengaku tadi Yai, mohon maaf didengar Yai. Harus makanya mereka itu tidak akan lebih mulia daripada tukang copet. Sama-sama manusianya. Itu menurut saya. Jadi kalaupun tukang copet itu manusia, Balawi juga manusia, sama-sama manusia. Jadi saya hargai seperti itu. Itu aja. Kang Kamil barangkali tahu itu apa yang pernyataan penarasi dari Kiai Anjas tadi. Barangkali akan ditanggapi. Buat aneh sih nggak penting, karena dia nyerang orang lain, bukan aneh. Iya kan, maksudnya siapa tahu kalau apa ente tahu dari peran Pak Alawi kan, ketua Pak Alawi toh Kamil kan itu, coba silahkan. Kalau beliau memang keberatan, silahkan saja klarifikasi di Robito Alawiyah. Gitu. Nah, sekarang kamu bilang Robito Alawiyah, sedangkan tadi bilang sama saya, ini loh kejujuran tuh loh Mel yang saya. Loh, kan saya tuh nggak mencarikan, saya nggak ada hubungan dengan Robito Alawiyah. Hanya itu saya bilang, Bapak menyebut Robito Alawiyah karena saya nggak ada hubungan atau belum ada hubungan sama RA. Gimana? Ya, makanya gini loh, kita tuh pengennya gini loh, kita diskusi jujur. Ayo kita jujur. Salah ya seperti yang diutarakan tadi, Kiai tadi. Yo, kalau memang itu salah nggak menurut kamu? Membuta-butakan, ya toh? Siapa Gus Dur? Kita tahu. Kita sebagai umat di Indonesia, nggak mungkin nggak kenal Gus Dur. Tahu nggak bahwa yang ngelawan Habib Rizik dibuta-butakan, buta hati, buta mata. Bahwa tahu nggak ketika perkara itu yang ngelawan tuh siapa? Dilawan Habib Rizik itu sama siapa, Bang? Ya makanya di sini kita itu sekarang melawan. Yuk kita juga. Enggak, bahwa ketika kejadian itu, tahu nggak bahwa yang melawan itu siapa? Yang mana sementara Habib Rizik kan yang ngomong yang melawan Habib Rizik itu siapa ketika statement itu terjadi? Tahu nggak? Rizik melawan hukum. Rizik melawan hukum. Yang melawan Habib Rizik ketika itu siapa? Bukan Rizik yang melawan pemerintah. Yang melawan Habib Rizik. Riziknya melawan
Yang melawan Habib Rizik melawan pemerintah. Itu kan Bukan. FPI. Habib Rizik melawan pemerintah. Kamu sampai dengan sekarang. Kan Yang kamu tadi melawan- sudah Nah, yang melawan pemerintah itu Habib Rizik. Padahal PI itu sudah dibubarkan. Gitu loh. Maksud lo mungkin yang menegur kali, Mil. Sebentar, Ya. Mil. Mil, lo turun aja, Mil. Kalau nggak mau ngomong ya udah turun aja, Mil lah. Gua nggak enak juga, gua nggak menghargai lu nanti lo di sini makin gua nggak tega. Sekarang kita nggak mandangin ya. Jujur dulu mereka Rizik waktu itu. Oke. gimana? Tapi begini, Mil, ketika lo dicaci maki orang, dihina orang itu semua dari Allah ya, Mil ya, bukan dari orang itu. Enggak ada itu Saya dari Allah. gini, kami ini belajar tasawuf. Sayyidina Ali bin Abi Thalib di ini yang dihina orang biasa aja. Apa iya? Karena kami ini belajar tasawuf. Nah, orang lain sekarang gini, Habib menyatakan Jadi, satu Habib durhaka aja lebih mulia dari 70 kiai, itu merendahkan Nah. kiai enggak? Begini, Gini aja, Mil, gua ingetin, Mil, kalau masalah itu sih urusan goib ya, belum terjadi. Tapi kalau di sini lu dicaci maki orang, dihina orang, itu semua dari Allah, Mil. Enggak masalah. Enggak masalah, terus masalah gitu. Nah, itu bagi orang yang berpikir Oh, ya. untuk merubah lebih baik lagi, itu aja. Buat yang Kalau saya itu ada orang Urusan kita maki, itu oh gini. ini orang itu menabrak saya gitu loh. bentar, Mbak Bek, kata sama Kamil nih. Kata Kamil dari awal tadi di awal. Tidak akan pernah Kan bisa. bahwa Mil, ente mengatakan bahwa ente kan orang NU katanya, ya. Nah, ingat kan narasinya ngomong tentang orang NU kan. Nah, ketika Mbah Hasyim Asy'ari itu dibilang Pinocchio, direndahkan oleh Faisal Assegaf, itu bagaimana sebagai orang NU? Silakan Mil. Assegaf itu orang politik, memang keterlaluan bacanya. Oh, jadi Assegaf ini politik, kamu termasuk politik Mil ya? Assegaf. Ini kita nggak soal politik atau nggak politik, mau politik mau konglomerat mau Bukan agama, orang politik kok didengerin. enggak lah, Kak. Berarti Masa nggak dinilai gimana? Wong manusia itu dinilai kan dari Ya, kalau misalnya gini loh, adining diri jalan sokolati itu kan orang Jawa begitu. Kalau dia sudah ngomong seperti itu, sementara kita sebagai pengagumnya atau memang siapa sih Mbah Hasyim Asy'ari? Kurang tahu, apalagi orang NU. Ya kita iya harus tidak hati dong. dilaporkan. Kenapa nggak ada yang mau ngelaporin sih? Bingung saya juga. Harusnya dilaporkan tuh Faisal Assegaf tuh. Kenapa nggak ada yang laporin? Kalau mau main lapor melapor, kenapa Robito Alawiyah itu nggak melaporkan ke Haji Himmat? Sudah jelas itu. Pak Nur, mohon maaf kalau nggak ada iya Anjas, gua udah turun dari tadi. Gua cuma menghargai Bahwa Kiai Anjas saja di sini sama Pak Nur. bahwa Udah aku turun dulu ya. Haji Himmat itu, Masalahnya ya, nggak asik diajak ngobrolnya lah. Ya, makasih ya. Kalau Haji Himmat itu mencemarkan nama baik Robito. Kalaulah memang Robito itu betul-betul keturunan Rasulullah, laporkan saja, itu ada kok. Ya kan dia itu Artinya ada itu. Kenapa sampai sekarang nggak ngelaporkan RA itu? dia akan berlindung atas nama miliknya dirinya. Laporkan kalau mau main lapor melapor. Nggak penting. Tuh, kalau kita balik logika itu nggak penting. Betul. Kan saya itu dijawab tadi. Dia Bahas itu kitabnya aja, Ki. Iya, gue kan jawab tadi. saya udah jawab tadi bahwa dia itu berlindung kepada Kitabnya Balawi saja bahas udah kitab. menyimpang dari syariah. Kitabnya Balawi aja udah menyimpang dari syariah toh. jangan diikuti bang. Kalau menyimpang. Gini, izin kawan-kawan aku bersuara sebentar. Ya ini disuarakan, Mil. Jadi, jadi intinya gini, Mil. Menyuarakan secara ilmiah memang tidak bisa dipenjara. Nggak bisa, karena itu wilayahnya akademik. Kalau semua orang akademik di penjara, dunia nggak akan ada yang maju, Mil. Nah, jadi artinya ketika ini sudah masuk ke dalam ranah ilmiah, harusnya muncul respon yang positif. Oh, ini ilmiah, ayo kita bahas secara ilmiah juga. Nah, kenapa jadi seperti ini? Jadi ruwet kayak begini karena dari dulu sikap yang diambil hanya diam. Diam itu sama dengan mengiyakan. Iya. Jadi Mil dianggap Robito itu dianggap, oh ini orang ini
ini sebenarnya hukum nih, karena dia tidak mau bersikap. Satu lagi Mil, ente kan jamaah Mil, ya kan? Jadi satu jarum kecil jatuh di bulan itu udah kedengeran Mil. Bohong kalau Robito Alawiyah nggak bisa negur. Bohong. Punya Asega, punya Al-Jufri, punya Baseban apa segala macam ada, tinggal telepon. Lo kasih tahu itu sama makhluk satu itu, jangan cari gara-gara. Selesai Mil. Bener nggak Mil? Loh, mana Kamil? Tetap nggak benar kalau menurut Kamil. Enggak, Kamil paham sebenarnya. Paham tapi tetap dia. nggak benar. Lah kalau misalnya si Kamil nggak mau dengerin ini, ya berarti salah dia sendiri. Padahal tahu Kamil ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi loh ya, Kamil ini masih lebih beres, sedikit lebih beres dibanding yang lain-lain. Tapi kalau udah dikuasai sama tradisi-tradisi yang nggak beres, lalu dia membela, udah, sorry Mil, ente satu bagian kalau kayak begitu caranya. Gitu. Lanjut kawan-kawan. Kamil itu sebenarnya ngerti, tapi masa bodoh. Masa bodoh. Kalau nggak masa bodoh, dia nggak mungkin bilang, kenapa nggak dilaporkan, kenapa gitu. Masa bodoh Kamil ini. Ngerti. Assalamualaikum, Cahaya Mbak Nur, sehat semuanya di sini sehat. Salam sehat, alhamdulillah. Itu Kamil kesambet atau gimana kok lari? Nggak bisa jawab. Itu biasanya nggak beneran, tapi begitu ditanya kayak gitu karena nggak bisa jawab kabur dia. Itu Kamil tadi, Amos. Itu Kamil bukan bagian dari sedikit yang paling diantaranya paling mengerti. Itu Kamil di dalam kandungan ibunya sebelum dilahirkan untuk kaum mereka itu sudah bohong. Apalagi dilahirkan pabriknya bohong. Ya intinya masih meyakini kalau diri mereka itu zuriat Nabi. Intinya masih yakin, ya kan begitu. Atau yang kedua, bukan yakin, bukan yakin, tapi berkepentingan untuk tetap menyuarakan Ba'alwi cucu Nabi. Cuman dua kemungkinan, tetap yakin atau dua punya kepentingan. Hanya itu aja pilihannya. Ya kalau menurut saya itu begini, mereka itu warisan dari mana? Ilmunya dari Belanda atau sebelum mereka tidak akan menyerah sebagai orang biasa. Paham itu ya? Mereka tidak akan menyerah sebagai orang biasa, tetap meyakini sebagai keturunan Rasulullah. Ya, kenapa kok seperti itu? Karena sudah terbentuk namanya Tok Alawiyah. Pencatat itu tadi, pencatat keluarga Ubaidillah. Maka satu-satunya jalan ini pemerintah ambil sikap. Itu kan RA itu kan organisasi, saudaraku. Gitu loh. Bisa saja pemerintah itu membubarkan. Lawang FPI dibubarkan kok. Gitu loh. FPI kan sudah dibubarkan oleh pemerintah. Karena tidak ada sejarahnya Yahudi itu minta maaf dan mengaku kesalahan. Nggak ada sejarahnya. Nggak ada sejarahnya. Walaupun berbuat salah bagaimanapun, organisasi sekalian dihina, dimaki, nggak akan minta maaf mereka. Coba, kita kan punya jejak digital nih. Mulai dulu-dulu tuh, yang mereka menyatakan dari klan mereka jangan
dijadikan anggota Ansor dan Banser, anak-anak ibu. Itu ada itu videonya, digitalnya. Tapi mereka nggak akan menyerah begitu saja. Gitu loh. Jadi hati-hatilah. Sebenarnya polemik nasab ini bukan apa kaleng-kaleng, bukan apa ecek-ecek. Kamil ganti nama itu. Tadinya kan Habib Kamil. Sekarang ganti nama Sayyid Kamil. Iya. Serba mending. Tadinya Habib Kamil, bukan Sayyid. Nah sekarang kenapa mereka memilih diam sekarang? Mereka sudah masuk ke kiai-kiai yang dulunya nggak pernah ke kiai-kiai. Sekarang rombongan ke kiai-kiai sekarang. Itu kan pola-pola dulu itu. Ketika di masa apa itu penjajahan Belanda. Mau deportasi, ya kiai yang dinegosiasi. Itu pola-polanya. Jadi alhamdulillah kami itu bersyukur saudaraku. Saya bersyukur bahwa ada satu kiai Nusantara yang berani menjebol pintu Robito Alawiyah dengan tesisnya. Ini sangat luar biasa. Akhirnya ketahuan kedok-kedoknya. Makanya saya sudah bilang dan saya sudah katakan, mulutmu adalah harimaumu. Ketika dia sedang banyak pengikutnya menyatakan bahwa satu Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Dan itu pun berdasarkan kitab Al-Minhajus Sawi, Thariqah Sadabalawi. Ya, tapi karena dia menyampaikan dengan mulut yang lantang, oleh Allah sekarang ditunjukkan bahwa bukan 70 kiai yang alim. Satu alim aja sudah belepotan kok musuhnya. Apalagi 70 kiai yang alim. Satu loh. Itu tunjukkan sama Allah. Kenapa? Karena Allah tidak akan terima ketika Allah berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu itu diangkat beberapa derajat. Jadi tidak mau Allah itu orang yang berilmu direndahkan cuman hanya direndahkan, perbandingannya cuman hanya satu Habib yang bodoh. Allah nggak terima itu. Maka muncullah Kiai Nusantara ini. Yang satu ini Kiai Haji Imaduddin. Itu perlu itu. Kenapa? Ngapunten. Sebelum balik datang ke Indonesia, ulama-ulama kita sudah terkenal di mancanegara kealimannya. Sudah terkenal. Siapa yang mencetak ulama? Kiai-kiai. Paham itu. Yang kedua, juara MTQ internasional itu anak bangsa. Juara apapun di mancanegara itu anak bangsa semua. Coba sebutkan satu dari klan Balawi, ada nggak juara internasional? Nggak ada. Paling juara internasional satu itu. Baca kitab dari kiri ke kanan. Yakni. Ya benar itu. Oh benar itu. Pas salon pas top markotop. Juara Koropat internasional. Itu nomor 2-nya itu. Serba juara kebohongan itu nomor 1 dari Sabang sampai Merauke. Dari timur sampai ke barat, dari selatan sampai ke utara. Itu juara kebohongan. Orang kuburan ini juga ada. Nah, itu lagi. Itu
itu makanya langsung dibalas itu balasannya hanya beberapa bulan itu. Yang itu si Khabib ngomong satu Khabib lebih istimewa Bagaimana itu yang daripada brandingnya 70 kiai. Itu gimana ya? Sekarang apa? Sekarang satu kiai lebih istimewa daripada 3 juta Habib yang di Indonesia. Atau 3 juta lebih mungkin. Dihitung sekalian yang mau lahir besok. 3 juta lebih sama Kimi. Karena ada Habib Yai Anjas. Ada Habib yang konon ketua sufi dunia, ya kan? Nah itu bagaimana itu ketika mengartikan laqad ja'akum rasulun. Nah itu gimana itu? Yai. Iya, jadi apa itu mufti ulama sedunia mengartikan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum, belepotan ke sana kemari. Mufti apa itu? Hah? Oke, pendek. Siapa? Siapa itu? Ada deh. Ya. Kasih lah kan. Ya, tadi malam itu saya begini, Kiai Nur. Saya itu buka komal, ini akun saya sudah keblokir itu, yang Syarif itu. Tadi di Lora Mamas tuh keblokirnya, nggak tahu, saya nggak komentar kok, saya yang diblokir, heran saya TikTok ini. Berapa hari? Ya memang ya aja sudah di sama. Ya lumayan lah seminggu lah. Ya Saya sudah didaftar di TikTok kok. Dilaporkan terus sama Habib itu biar nggak muncul gitu loh. Ini berdasarkan laporan, bukan karena nggak berkata apa-apapun, karena laporan. Nah, akhirnya kan kena banned. Itu Mbak Nur itu Longgana banned tadi aja, barusan di banned. Ya, tadi malam itu saya on cam, ya. Saya sengaja on cam, saya berpakaian imamah itu. Imamah, tahu imamah ya? Iya. Nah, imamah itu sorban yang dililitkan di kepala itu 3 tingkat. Saya pakai sengaja begitu. Nah, saya bilang, wahai saudara-saudaraku, jangan hatimu itu melihat dengan penampilan aku yang sekian rupa, sorban saya lilitkan di sini. Kalau ilmunya belum mencukupi, malu pada Rasulullah. Ini sudah berapa tingkat? 3 tingkat, saya bilang gitu. Ketika sudah pakai kayak begini lalu baca Quran tabat aba, malu. Itu pakaian ulama. Malu dong. Makanya kata Rasulullah di akhir zaman itu terjadi fitnatus sarra, ya begitu. Bukan tempatnya dilakukan. Akhirnya kacau dunia ini. Hanya bermodal tongkat, jubah yang dibuat dari korden, imamah yang sebesar ban fuso, berkacamata, dengan apa? Payung yang diputarkan, ulama kata dia, makruhnya nggak tahu. Pokok makruh. Ya. Lalu Yai, mohon dengan hormat, dengan rasa takzim saya kepada panjenengan, tolong jelaskan itu ada berapa ya? 33 mata memandang. Sorban itu bermakna apa agar itu orang menggunakan sorban? Silakan, Yai. Ya. Sorban itu sebenarnya sudah ada hadisnya ya. Rian sudah paham Rian ini.
Saya menjumpai satu hadis, orang yang berpakaian bersorban, ya, ketika dia sholat itu ada beberapa derajat oleh Allah diberikan pahala. Itu yang pertama. Kenapa? Karena ikut sunnah. Sunnah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ingat, sorban itu jangan kau pakai ketika Anda ini di panggung lalu kemudian keilmuan Anda tidak mencukupi. Itu loh. Kasihan, soalnya ada dawuh begini, yastamilunal imamah wa yukadzibun nas. Mereka pandai berpakaian sorban yang dililitkan di kepala, tapi pada hakikatnya membohongi manusia. Yastamilunal imamah wa yukadzibun nas. Mereka pandai memakai imamah tapi pintar membohongi manusia, berdusta, hanya kepentingan kepribadian. Makanya Kiai Nusantara tidak gila hormat, saudaraku. Tidak gila sorban-sorban seperti itu, tidak ada. Coba sampai lihat Kiai Nusantara. Saya mau bercerita sedikit saja ya, yang terjadi yang nyata ini. Ketika ada acara di Pondok Sidogiri, Jawa Timur, itu Kiai Batohir Bungkuk, dikatakan bungkuk karena bungkuk ya dia. Dia itu menghadiri acara itu. Kiai Nawawi Sepuh memerintahkan kakek saya, Bintoro, jemput itu Kiai Bungkuk Batohir ya, Batohir Singosari. Udah banyak yang paham kalau di Malang itu. Siapa Batohir Singosari itu? Akhirnya dijemput sama kakek saya, puter-puter nggak ketemu. Kembalilah ke Kiai Nawawi Sepuh. Boten enten Kiai, ayo melu aku. Nah setelah itu ditunjukkan, ini Mbak Bungkuk Kiai Tohir ini. Salaman, dia apa? Duduk di Gapuro bersama masyarakat. Sampai segitunya kealimannya, orang tidak mengetahui bahwa dia adalah orang yang paling alim. Kalau sekarang enggak, pakaiannya yang diperbesar, ilmu enggak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa. Inilah yang saya